Kita wiwiti Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalli wa usallimu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah ingkang dipun rahmati oleh Allah taala. Allah Subhanahu wa taala berikan banyak limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Alhamdulillah kita bisa sholat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan juga dengan kewajiban kita untuk thalabul ilmi, terutama ilmu pokok-pokok agama yang hukumnya itu adalah fardu ain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu niku hukumipun wajib bagi setiap muslim, dan ilmu di sini dikhususkan pada ilmu-ilmu agama yang dia niku memang hukumnya adalah fardu ain. Alhamdulillah, maka semoga yang kita lakukan pada sore hari ini pikantuk ridha barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu ingkang dipun rahmati oleh Allah taala, pada kesempatan ingkang agung menika kita badhe bahas tentang dua surat terakhir. Kalau kita bicara Quran 30 juz, kita berbicara Quran mulai dari juz 1. Nah, ini Quran dua surat terakhir dalam Al-Qur'an yang dia pikantuk julukan sebagai surat Muawwidzatain. Surat napa Bapak Ibu? Qul a'udzu birabbil falaq kalih qul a'udzu birabbin nas, utawi surat Al-Falaq, surat An-Nas. Dua surat menika pikantuk julukan Muawwidzatain. Pikantuk nama Muawwidzatain. Karena dua surat ini merupakan dua surat yang menganjurkan, memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dua surat ini yang digunakan sebagai kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita runut dari asbabun nuzulnya, para ulama sendiri menika berbeda pendapat tentang status surat Muawwidzatain niki. Al-Falaq kalih An-Nas, Makkiyah atau Madaniyah. Ternyata para ulama boten satu suara. Tidak semua mengatakan surat Makkiyah. Meskipun salah satu ciri-ciri surat Makkiyah niku suratipun pendek-pendek. Niki pendek-pendek niki nggih. Ya, biasanya enggak hafalan nggih. Al-Falaq An-Nas niku pendapat pertama mengatakan turun sebelum Rasulullah hijrah, berarti masuk surat Makkiyah. Pendapat kedua mengatakan bahwa surat Muawwidzatain niki masuk dalam surat Madaniyah karena berkaitan dengan asbabun nuzulnya, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir. Jadi Rasulullah niku nate kena sihir kirang langkung 6 bulan Bapak Ibu. Jadi Rasulullah niku disihir oleh seorang Yahudi, Ibnu Aqsam namanya. Ibnu Aqsam ya, Abdullah bin Aqsam namanya. Tapi meskipun namanya Abdullah, tapi niki orang Yahudi. Dia orang Yahudi. Orang Yahudi ini kan adanya wonten Madinah. Maka dari asbabun nuzul ini kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa ini masuk suratnya Madaniyah, turun ketika Rasulullah sudah berada di Madinah. Mun nanti perso kisah Rasulullah kena sihir. Ya.
dijelaskan dalam hadis yang lumayan panjang dalam riwayat Bukhari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menika beliau merasa ya, ketika disihir niku beliau merasa sudah melakukan sesuatu padahal beliau tidak berbuat apa-apa. Sering merasa tidak enak badan tapi bingung niki sakitnya nopo. Niku ngantos kirang langkung 6 bulan kata Aisyah. Terutama adalah perkara dengan istrinya. Jadi seolah-olah Rasulullah niku sampun berbuat sesuatu terhadap istrinya padahal Rasulullah kendel mawon. Niki salah satu bentuk sihir, dan sihir yang berkaitan dengan hubungan suami istri niku termasuk sihir yang tertinggi. Dan niki termasuk biasanya pun dipakai untuk memisahkan antara seorang suami dengan istri. Dan niki goalnya setan yang tertinggi Bapak Ibu. Di Rasulullah niku mengalami nek umpami dibahasakan kadang linglung ngoten nggih. Tapi boten linglung sebagaimana kita, cuman beliau merasa sudah melakukan sesuatu padahal dereng. Tapi ngerasane sampun. Niku terjadi selama kurang lebih 6 bulan. Kemudian Allah utus 2 malaikat. Dan malaikat ini kemudian meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan surat Muawwidzatain. Termasuk juga Jibril alaihi salam meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surat Muawwidzatain ini. Bismillahi arkika, kata Jibril alaihi salam kepada Rasulullah. Ketika itu Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau merasakan sakit?" "Iya." Maka kemudian Jibril meruqyah beliau dengan 2 surat niki. Nah, inilah asbabun nuzul dari surat Muawwidzatain yang menjadikan kemudian para ulama mengatakan bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa surat Muawwidzatain niku termasuk madaniyah karena berkaitan dengan peristiwa tersihirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh orang Yahudi. Dan ini menunjukkan dalil bahwa sihir niku nggih memang ada. Nah, sihir niku secara nyata memang ada. Jadi ada orang yang bersekutu dengan jin, dengan bangsa jin untuk bisa memberikan madorot kepada orang lainnya, ditenun, diteluh, ya. Biasanya diteluh, santet atau gangguan-gangguan yang lainnya. Dan itu nanti menggunakan buhul. Termasuk Rasulullah niku ada buhulnya. Nah, buhul itu bisa dari anggota badan si korban yang diambil, dan Rasulullah niku yang diambil adalah beberapa helai rambutnya. Karena kisahnya Rasulullah niku punya salah seorang pembantu dari orang Yahudi. Sebenarnya pembantunya niki baik meskipun Yahudi, Bapak Ibu. Cuman sama pembesar-pembesar Yahudi yang lain selalu didesak untuk meminta bagian dari Rasulullah. Hingga akhirnya dia mengambil beberapa helai rambutnya Rasulullah yang tersisa pada sisir. Nah, niku dipendet, dijadikan buhul. Kemudian ini jadi perantara untuk menyihir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelakunya adalah Ibnu Aqsam, orang Yahudi. Nah, ini kisahnya. Maka ketika Rasulullah diberitahu oleh malaikat letak buhulnya, yaitu ada di salah satu sumur. Nah, kemudian sumur itu kemudian disat, ditutup, dan buhulnya ketemu. Nah, ditemukan di situ. Jadi ini pelajaran kalau misalnya ada orang yang terkena sihir, satu kita ruqyah orangnya dengan ruqyah yang syar'i, ya. Ruqyah yang syar'i. Karena ruqyah niku ruqyah yang syar'i dan tidak syar'i niku bedanya tipis, Bapak Ibu. Dan sekarang banyak yang melakukan ruqyah berkedok syar'i padahal di sana isinya adalah rojah. Isinya niku nggih kalimat Arab tapi bukan Al-Qur'an. Kadang dia punya susunan tertentu, pola tertentu, maca huruf atau kalimat tertentu sampai dia membentuk pola berjumlah sekian kali yang itu kalau digambarkan dia berpola. Dan niki nggih enten kitab gundul. Di antara kitabnya adalah kitab Al-Aufa.
Ini kitab gundul yang sebagian dari kita, sebagian dari kaum muslimin mempelajari kitab tersebut. Padahal niku kitab sihir, isinya rojah. Nah, maka ngatas-atas Bapak Ibu, kalau kita mau meruqyah, kula sarankan untuk meruqyah diri kita sendiri. Ya. Kalau sudah berusaha dengan diri kita sendiri tidak mampu, mau minta diruqyah oleh orang lain, mintalah kepada orang yang asal usulnya jelas. Panjenengan pirsa estu bahwa niku misalnya seorang ustadz, seorang kiai yang memang dia lurus. Boten berpenampilan ustadz, berpenampilan kiai, tapi ngapunten. Bagian pemahamannya rusak. Nah, ini karena memang begitu, dan yang dibaca niku Arab. Boten jampi-jampi bahasa Indonesia atau bahasa Jawi boten, Bapak. Jadi kalau kita boten paham bahasa Arab, mungkin rumangsane niku ayat Quran dan kadang dicampur dengan bacaan Al-Qur'an. Bar maca Fatihah, bar maca Kulhu, Falak, Binas. Nah, bar niku maca kalimat-kalimat rojah niku wau. Nah, niki kalau kita tidak paham bahasa Arab, kula yakin mesti tidak paham. Adapun kalau memakai doa bahasa Arab, terutama doa yang diajarkan oleh Rasulullah, itu boleh. Misalnya, Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Itu diantara doa yang diajarkan oleh Rasulullah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq misalnya. Atau tadi yang diajarkan oleh Jibril, Bismillahi arkika, ini sebenarnya panjang ya. Dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu. Ini boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai doa, pakai bahasa Indonesia sekalipun, asalkan niku doanya tidak mengandung kesyirikan. Nah, niki berkaitan dengan sihir. Dan sihir nyata. Jadi kalau ada yang mengingkari sihir, lawang Rasulullah saja pernah disihir. Rasulullah pernah disihir dan itu nyata, hadisnya juga sahih dalam riwayat Bukhari. Kemudian surat Muawwidzatain ini dari asbabun nuzulnya saja sudah terlihat istimewa karena dipakai untuk meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari itu biasanya surat Muawwidzatain ini dipakai untuk memohon perlindungan kepada Allah. Dan kita disunnahkan untuk membacanya, selain membaca biasa, kita disunnahkan membaca pada 4 waktu. Yang pertama Bapak Ibu, yaitu ketika pagi dan sore hari. Nah, ketika zikir pagi dan sore, niku menawi panjenengan, niki pun enten bukune niku kecil nggih. Buku zikir pagi dan sore, entah niku yang Al-Maksurat atau yang zikir pagi dan petang sore, zikir pagi dan sore hari, misalnya niku pasti salah satunya adalah kita disuruh untuk membaca Qulhu Falak Binas. Ya, Qulhu Falak Anas niku. Karena ini Al-Falak dan Anas niku masuk Muawwidzatain. Utawi kalau kita ndak sempat zikir niku nek kita buka Maksurat misalnya niku kan panjang lah zikiripun kathah nggih. Paling minimal kita bisa membaca ayat kursi terus 3 qul. Al-Ikhlas, Falak, Binas ketika pagi dan sore hari. Sore di sini, sore dalam bahasa Arab, masa niku kalau dalam bahasa Indonesia niku sebenarnya mboten sore yang seperti kita pahami. Kita nek memahami sore niku kapan Bapak Ibu? Barasar nggih. Sedangkan bahasa Arab barasar niku masih siang. Masih sore hari niku ada yang mengatakan dimulai maghrib, ada yang mengatakan sebelum maghrib. Ketika matahari sudah mau terbenam. Nah, kisaran jam 5 ke atas Pak niku. Nah, niku masuk sore hari atau nek bahasa kita niku petang nggih, awal petang. Jadi kalau bahasa Arab niku masa niku adalah waktu petang sampai dan awal malam niku mulainya mboten maghrib. Awal malam niku mulainya adalah isya. Isya niku awal malam, nanti sepertiga awal, kemudian tengah malam, sepertiga akhir sampai subuh. Nah, niku jadi dimulai
Ini perbedaan pengertian istilah dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Memang masa artinya sore, cuman pengertian sorenya beda dengan yang ada dalam bahasa Indonesia utawi bahasa Jawi. Nek Jawi nggih sami nggih, sorenya berasar nggih. Jadi itu bedanya. Maka sempatkan untuk membaca 3 surat ini. Nggih paling tidak bibar maghrib ngeten iki mengke atau sebelum maghrib, sekitar waktu itu. Karena di waktu-waktu inilah Bapak Ibu niku nek cara jadwal, jadi setan niku juga punya jadwal. Iblis niku kan kagungan bala tentara, kuatah. Niku dijadwal untuk menggoda kita, niku dijadwal. Ada yang shift malam, ada yang shift siang. Pergantiannya kapan? Satu waktu subuh, jadi pas pagi hari niku wau. Kedua adalah ketika waktu masak niki wau, waktu napa maghrib. Ya, sekitaran maghrib niku wau. Niki waktu pergantianipun. Berarti nek jenenge pergantian berarti nembe kathah-kathahe setan. Kan sing shift siang lagi mau budal, sing shift dalu lagi datang. Situ waktu banyak-banyaknya. Maka kan ada didukung dalam hadis yang lain disebutkan kalau datang azan maghrib maka tutuplah jendela, pintu, gendong anakmu, bawa masuk ke dalam. Karena itu waktu banyak-banyaknya setan, kita disuruh berlindung kepada Allah, kita disuruh untuk melakukan kebaikan. Medal rumah untuk kebaikan, bukan untuk tongkrongan misalnya. Nah, bukan untuk sedemikian. Ya. Karena itu waktu banyak-banyaknya setan. Ya. Ini waktu pertama, ketika zikir pagi dan kita katakan petang hari ngaten mawon nggih. Kita katakan petang hari tapi awal petang. Dasar hadisnya ada hadis yang sangat panjang ya. Rasulullah atau gampangnya kita buka mawon di surat Maksurat niku ada keterangannya. Kemudian yang kedua, waktu yang tepat untuk membaca surat Muawwidzatain niki wau adalah sebelum tidur. Ya, sebelum tidur. Kalau kita biasanya pun naming maos napa Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya. Niku kelasnya cah PAUD, cah TK. Kita pun ageng ngeten kedae meningkat. Sudah meningkat, namun awet TK, awet PAUD, nami Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya. Niku sing mending Mas, enten sing langsung bablas. Nah, nggih. HP-nan malah HP-ne ngantos dawah glodak kan. Ternyata pun keturun. Bersani TV malah gentos di bersani TV. Nah, niki kita biasakan Bapak Ibu sebelum tidur ambil air wudhu. Nah, niki berasal dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah niku ketika datang ke tempat tidur, di persiapan tidur, maka beliau menengadahkan tangannya, ya, kemudian meniup, sambil meniupkan di tangannya beliau maos dalam satu hadis disebutkan 3 kul Al-Ikhlas. Yang pertama, hadis pertama menyebutkan Muawwidzatain mawon, di hadis yang lain disebutkan Rasulullah membaca ayat kursi dan 3 kul. Jadi boleh, cukup Muawwidzatain juga boleh, lebih bagusnya ayat kursi tambah 3 kul nggih. Al-Ikhlas, Falak, An-Nas. Niku nek diwaos 5 menit cukup nggih Bapak Ibu? Cekap, 5 menit cekap. Nggih. Cuma kadang nglakonine niku nggih angel. Napa mulai merutinkan niku angel nggih. Lah wong sing cedak mon kadang sing cendak mon kadang mboten diwaos Mas, napa mulai dawa-dawa. Nah, niki mari kita biasakan nggih. Karena napa? Siapa yang tidur dengan membaca surat menika, maka dalam tidurnya insya Allah pikantuk perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Biasakan wudurian juga. Karena kita tidur itu kan nyawa kita sedang di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan doanya bismika Allahumma amutu wa ahya, atau kebalik bismika Allahumma ahya wa amut.
sami mawon. Niku doanya sami mawon. Nah, ini kan menunjukkan kita niku ketika tidur nyawa kita di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Maknanipun apa? Terserah Allah mau mengembalikan atau tidak. Maka tidur niku ibaratnya nggih latihan. Nah, latihan mati. Latihan mati Pak nih. Latihannya tapi kok ndak dino ya. Nah, niki kalau kita wudurien, kita baca doa, artinya kan andaikan Allah tidak mengembalikan nyawa kita, maka insya Allah kita sudah menutup akhir hayat kita dengan dalam kondisi suci, wudhu. Yang kedua, kita tutup juga dengan membaca ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalaupun Allah cabut nyawa kita, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Malah sekecongoten Bapak Ibu. Boten sakit, ya kan? Enak gitu nyawangi. Bubuk ngerti-ngerti bablas. Niku enak. Lampu sholat, sujud ngerti-ngerti bablas. Niku kan kematian yang mungkin dicita-citakan oleh sebagian dari kita. Tentu tidurnya dalam keadaan sehat ya, bukan tidur di rumah sakit. Nah, niku mampun bahasarane pun sakarat, sakaratul maut niku. Dan ada banyak orang yang demikian ya. Tidur ngetos-tos pun bablas niku banyak kalau pikantuk kisah-kisah tentang orang-orang yang demikian. Maka kita biasakan, kedah siap. Makanya kan kalau bangun kita doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah mengembalikan nyawa kita. Allah menghidupkan kita setelah mematikan. Jadi posisi tidur ampun ngantos, tidurin niku mergo keturun. Bismillah, tidur ya harus siap kita. Barangkali Allah cabut nyawa kita, tapi dereng pengen Mas lah. Kalau ditanya mungkin sedanten ditanya nggih dereng pengen tuh Bapak Ibu. Umpami mawon malaikat niku ketinggal kados kisahipun Nabi Adam. Nabi Adam niku kan umurnya 960 tahun. Niku kisahnya aslinya beliau jatah umurnya niku 1000 tahun. Cuma kemudian beliau mendengar salah satu keturunannya ada yang Nabi Daud dikisahkan pribadiannya seperti ini, beliau takjub dan bertanya, umurnya berapa ya Allah? Umurnya Nabi Daud ini berapa? 60 tahun. Lah kok sidik men ya Allah? Kalau begitu jatah umur kula 40 tahunnya berikan kepada Nabi Daud. Ben genep 100 tahun. Nah, ketika Nabi Adam pun sepuh, yuswane pun 960 tahun, malaikat Israel datang mau nyabut nyawa. Niku beliau kesupen. Umurnya sing 40 tahun pun diberikan kepada Nabi Daud. Maka nggih protes, loh, jatahku kan 1000. Umur kula nembe 900 kok pun diparani. Maka malaikat Israel pun menjawab, loh, yang 40 kan pun sudah kamu kasihkan ke Daud. Nah, niku Nabi Adam bisa tahu. Malaikat Israel datang. Lah kalau kita Bapak Ibu, nah, protes ya tidak dipedulikan, ya. Kalaupun kita melihat malaikat Israel datang, kita protes ya, siapa kita? Tidak dipedulikan. Jatahnya nyabut nggih dicabut. Entah kita dalam kondisi apa, entah siap atau tidak, maka nggih hidup niku kita harus terus mempersiapkan terutama untuk urusan kematian. Niku kita mau tidak mau nggih harus siap. Maka ketika tidur niku yang disebutnya oleh para ulama sebagai mati kecil niku wau, nah kita harus siap juga persiapan. Ampun ujuk-ujuk, ampun berusaha pun saking ngantuke langsung mapan, langsung sare ndonga mawon boten. Auzubillah. Maka niki biasakan muawwidzatain niki dibaca. Niki waktu yang tepat.
Kalaupun sudah membaca doa tapi masih bermimpi buruk, maka adabnya yang diajarkan Rasulullah ketika bangun, meludah tapi ludahnya tidak harus keluar ludah, itu hanya isyarat ya, ke arah kiri 3 kali sambil berta'awud. Beristighfar dan berta'awud ke arah kiri. Tapi nggih, itu perlu melihat kondisi juga Bapak Ibu. Lah nek panjenengan nembe sare kalih garwane, kok garwane teng kiwone, mimpi elek nggih ampun diidoni. Mangke dados rusak rumah tanggane. Bukannya menyelesaikan masalah, malah mendatangkan masalah. Kemudian waktu ketiga, yaitu ketika kita ingin meruqyah, membaca doa dan wirid untuk penyembuhan ketika sakit. Baik ketika kita meruqyah diri kita piyambak, utawi kita meruqyah orang lain. Termasuk Rasulullah tadi kan ketika sebelum tidur niku termasuk salah satu cara ruqyah. Ruqyah mandiri bisa dengan cara kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, terutama ayat-ayat tentang ayat muawwidzatain, surat muawwidzatain ini dan juga ayat kursi, Al-Ikhlas. Sebenarnya ada beberapa potongan-potongan ayat di dalam Al-Qur'an yang disarankan untuk dibaca ketika ruqyah. Tapi pada intinya ruqyah syar'i itu adalah membaca ayat Al-Qur'an. Umpami kita mboten ngertos, ya, panjenengan mboten pirsa sing diwaos ayat-ayate pundi mawon, gampangane sing pokok niku nggih ayat kursi 3 kul. Liyane ditambahi surat-surat terserah monggo. Engkang diapali, tidak masalah. Tiupkan ke tangan, usapkan ke tubuh kita. Demikian pula yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau sedang sakit. Beliau memerintahkan Aisyah untuk melakukan demikian. Aisyah membaca pada tangannya, kemudian diusapkan kepada tubuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman biasanya pun nek kita sakit niku, seringnya kita segera berobat dengan Al-Quran utawi dengan obat Bapak Ibu. Malah nek dereng obat kayaknya dereng marem ya. Padahal sebenarnya kan kalau Islam niku mengajarkan sebelum kita ke obat niku ya Al-Qur'an dulu. Al-Qur'an ini penyembuh syifa. Dan syarat ruqyah niku kita harus meyakini bahwa Al-Qur'an niki sebagai syarat sebagai wasilah untuk penyembuh. Tetap yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus yakin Quran niki bisa sebagai obat. Nah, kalau kitanya sudah ragu, mosok loro panas kok diwacake Quran. Kadang kan ngoten lah Bapak Ibu. Enten sing panas diwacake Quran malah dilokke. Mbok kira iki kerasukan apa piye lho. Padahal niki termasuk syariat. Kadang ngoten. Kesalahan kita nu kadang ngoten. Nek rung teng dokter dereng obat dereng marem. Sedangkan dulu para sahabat kadang mereka mencukupkan dengan bacaan Al-Qur'an. Ketika sakit niku ada beberapa sahabat yang mereka hanya mencukupkan. Berobat enggak usah. Yang penting sudah baca Al-Qur'an. Contoh yang sampai dipotong kakinya niku Urwah bin Zubair. Niku beliau kakinya sakit, digerogoti tiba-tiba niku kena sakit entah tetanus napa-napa, intinya sakitnya niku nek dibiarkan terus menjalar. Jadi ketika awal sakit sudah diperiksa tabib disuruh untuk amputasi, tapi beliau menolak, cukup dibacakan Al-Qur'an. Beliau merasa cukup dengan ibadah, dengan dipakai kebaikan bisa menyembuhkan. Sampai lukanya niki menjalar, sampai kemudian diputuskan amputasi yang lebih panjang ya. Kakinya yang diamputasi lebih panjang sampai akhirnya beliau dipaksa niku beliau kersa. Cuman syaratnya karena saat niku derengeten obat bius seperti kita disuruh biasanya nek amputasi niku suruh minum khamr. Minum khamr, mabuk, mboten sadar, dipotong. Nah, mungkin sadar-sadar pun
pun putus. Tapi beliau menolak karena tidak ingin ada barang haram yang masuk ke dalam tubuhnya. Padahal secara agama niku nggih boleh, ndak apa-apa, niki keadaannya darurat. Tapi beliau sangat berhati-hati. Beliau sangat tidak ingin ada barang haram sedikit pun masuk ke dalam tubuhnya. Nah, kemudian beliau meminta untuk dipotong ketika sholat. Niku pun didatangkan 2 pengawal yang badannya besar-besar untuk megangi. Tapi beliau menjawab, ini untuk apa ini? Kenapa didatangkan 2 orang besar-besar ini? Nanti barangkali engkau meronta, wahai Urwah. Tidak, saya tidak akan. Cuma nanti saya tak sholat sampai saya khusyuk dalam sholatnya. Nah, kalau saya dilihat sudah khusyuk, silahkan potong. Tanpa bius, beliau kondisinya sadar. Niku dipotong, beliau pun masih dereng si pingsan, Bapak Ibu. Baru ketika dipotong kan darahnya ngalir terus, untuk menghentikan darahnya niku dicelupkan ke minyak yang mendidih. Nah, ketika dicelupkan niku beliau tidak kuat nahan sakitnya, pingsan. Nah, niku. Contoh di antara beberapa sahabat, beberapa tabi'in yang mereka mencukupkan dengan pengobatan Al-Qur'an. Jadi mboten sithik-sithik teng dokter, mboten sithik-sithik teng rumah sakit. Sakit, ngerasa ndak enak badan, ruqyah diri dulu. Di antaranya membaca surat Muawwidzatain ini. Yang penting kita niku harus percaya bahwa Quran niku syifa. Quran sebagai penyembuh. Kira-kira sakit badan Bapak Ibu nih. Nah, insya Allah ya, kita terapkan pada diri kita. Kalau pribadi nek teng kula piyambak niku insya Allah sakit. Nek teng anak niku lho sing kadang saya angel. Kadang kan ndak tahan, pengennya pengen segera berobat nih. Nek teng kita niku kadang kita sakit. Tapi kalau ke anak niku yang mungkin agak sulit. Napa mulai ditambah omongannya tonggo-tonggo. Loro pirang-pirang dino randang di rumah sakit. Randang diobati lah, kadang itu yang bikin tidak kuat. Kemudian yang keempat, waktu membaca surat Muawwidzatain yang tepat adalah sesudah sholat fardu. Ketika kita salam, termasuk salah satu zikir yang diajarkan yaitu membaca surat Muawwidzatain niki. Tapi niki hukumnya sunnah ya. Kalaupun tidak dibaca tidak mengapa, dibaca lebih baik. Jadi diantara zikir-zikirnya ini kan istighfar, kemudian nanti baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Ada yang mengatakan Allahu akbarnya 34 kali. Ini ada hadisnya juga. Ada yang hadis yang lain menyebutkan bahwa penutupnya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian setelah itu baca ayat kursi, baca 30 niku wau, Al-Ikhlas, Falak, Binnas. Zikir setelah sholat. Bibar niku mau berdoa silahkan. Atau ada yang meyakini setelah sholat fardu cukup zikir mawon tidak berdoa, nggih monggo. Niki memang ikhtilaf para ulama. Karena ada hadisnya niku yang dengan kalimat termasuk doa yang mustajab itu adalah ketika di duburnya sholat, di akhirnya sholat. Ya, para ulama memaknai dubur niku ada yang mengatakan dubur itu akhir sholat tapi masih masuk dalam sholat. Contohnya adalah ketika sujud terakhir, atau ada yang mengatakan setelah tahiyat, baca tasahud sebelum salam. Yang sunnahnya kita disuruh membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam sampai akhir niku wau. Ya, dia mengatakan niku waktu yang mustajab. Tapi ulama yang lain dan bahkan ini masuk dalam jumhur, mayoritas ulama mengatakan waktu yang mustajab adalah berdoa setelah untuk berdoa niku adalah setelah sholat fardu. Di akhir sholat, setelah sholat fardu. Maka monggo mau ikut pendapat yang mana silahkan.
Yang penting tidak boleh saling menyalahkan. Kedua-duanya pendapatnya juga berasal dari ulama-ulama yang kuat juga. Bukan sembarangan katanya. Nah, ini ku sekedar pendapat kula, monggo jenengan bantahi mboten napa-napa. Nah, ini 4 waktu di mana kita ini waktu yang istimewa ya, waktu yang istimewa untuk membaca surat Muawwidzatain niku wau. Lalu kenapa kok surat Muawwidzatain ini begitu istimewa ngantos kita suruh baca di 4 waktu tersebut? Tentu di waktu-waktu yang lain ugi nggih. Cuman 4 waktu ini kan 4 waktu istimewa yang disebutkan dalam hadis Nabi. Yang pertama Bapak Ibu, surat An-Nas niku diawali dengan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Allah niku adalah raja dari segala raja. Rajanya manusia. Ilahin nas, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya manusia, ilahnya manusia. Ya. Dan Allah yang menciptakan seluruh alam semesta niki. Maka ini kita harus memahami maknanya, ini kita harus memahami sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita pahami untuk dalam rangka apa? Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dan kita harus paham bahwa meminta perlindungan atau isti'adzah niku termasuk bagian dari ibadah. Maka tidak boleh meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita misalnya seorang anak ketika dia diganggu minta perlindungan kepada bapaknya, apakah termasuk meminta perlindungan kepada selain Allah? Tidak. Ya. Karena maksud meminta perlindungan yang dilarang kepada selain Allah niku adalah berlindung dari hal yang gaib yang tidak kelihatan. Nah, ini kita tidak boleh. Tapi kalau kita merasa ada orang yang punya di sana kemampuan, misalnya ya, sebagai warga kok kita minta perlindungan kepada polisi. Kalau kita merasa terancam, itu diperbolehkan karena secara tupoksinya harusnya polisi ini kan tugasnya mengayomi masyarakat. Harusnya loh nggih Bapak Ibu. Perkara kenyataannya niku lain. Ya, perkara kenyataan niku lain ya. Kenyataannya kan yang mboten enten artone nggih, kadang mboten jalan. Kan ngoten. Tapi sejatinya meminta perlindungan hal yang kelihatan nggih. Cetha manusia. Misalnya ada hewan buas ngoten, ular yang mau mengganggu kita atau ada di rumah kita manggil damkar, kan kita minta perlindungan ya, supaya dibantu. Niki tidak masuk dalam urusan ibadah. Karena kelihatan ular jelas membahayakan. Tapi kalau misalnya ada tempat angker, dikatakan angker, kok kita malah minta perlindungan kepada datang ke dukun supaya supaya ben boten wedi ben untuk cekelan ben wani. Nah, ini jelas hal yang dilarang. Dan itu masih banyak di masyarakat kita, terutama yang ada yang bahasanya ngajinya niku belum tersentuh ya. Belum banyak pengajian seperti di kita. Kalau di desa kita niki alhamdulillah kita harus bersyukur sekali. Sehingga hal ngeten iki sangat minim. Tapi kalau di beberapa daerah sing masjid niku salat 5 waktu mawon sepi, ya. Jumatan mawon enten lho Bapak Ibu niki, masjid Jumatan niku kala-kala nek enten sing khotibe niku jalan, tapi nek khotibe mboten rawuh, jamaah mbok pun kathah, mboten sios. Niku teng Wonogiri kula nate diundang untuk ngisi teng mriku. Mas nyun tulung tekan ke untuk salat. Kewajiban sholat. Kalau diceritani, ternyata masyarakatipun ngoten. Jadi Jumatan mawon itu kadang-kadang ada Jumatan nih Bapak Ibu nih. Nek sekedar sholat 5 waktu kadang-kadang niku contohnya saya kathah melih.
kok zuhur mboten enten adzan, asar mboten enten adzan niku cobalah teng Merbabu, teng Merapi niku masih banyak ngoten niku. Teng Jumapolo tempat ngen kula Kolomben niku. Tapi nek maghrib, isya, subuh sering adzan terus. Tapi nek zuhur, asar niku kadang mboten adzan, mboten tinggi masjid. Nah niki sing saking kebangetan Jumatan mawon lho Bapak Ibu. Niku jamaah pun rawuh pun salat tahiyatul masjid ora nek sing ngisi. Balik melih. Dan masjid satu-satunya di desa itu namanya itu. Niku masjid utama, masjid agungi. Kasarane ngoten. Nah, berarti kan bangetan lah ya. Nah, kita bersyukur ya. Di tempat-tempat seperti itu, Masya Allah, kesyirikan, kepercayaan yang aneh-aneh itu masih ada. Punya anak jirih wedinan. Ya. Yang dilakukan mboten kok dibekali ilmu agama, mboten beto teng dukun wae cekelan. Ben wani. Yen tulung Mbah niki ben anak kula niki mboten jirih. Niku termasuk salah satu kasusnya enten kakak kelas kula teng pondok Imam Sodo, akhirnya pas di pondok kan disuruh baca Quran terus, jinnya yang dimasukkan ke dalam tubuh akhirnya berontak. Rasukan itu. Ketika diruqyah jinnya ini ngaku dulu dimasukkan mbahnya. Karena anaknya waktu kecil penakut. Memang kakak kelas kula niki ketika di pondok kaya ora nek wedine. Ya. Mbok enten kakak kelas dihukum ngoten wis piye-piye ndak takut ya. Mah ditantangi sedanten padahal tesih kelas 2 SMP nantangi sing kelas 3 SMA, kelas 2 sak ustate bareng. Begitu diruqyah selesai ya normal mulai mboten ngoten niku. Jadi ini karena diusut waktu kecilnya pernah bocah jiri banget sithik-sithik nangis dibetot teng dukun. Terus enten ingkang ngoten niku Bapak Ibu. Alhamdulillah nggih, tempat kita mboten enten. Tapi nek disuwuk nah niku sing tesih kadang napa arep nyapih wae lho dadak disuwuk. Nggih ta Bapak Ibu? Nah, niki termasuk lho nggih. Nah, niki hati-hati. Kalau kita tahu, kita ingatkan. Sangat hati-hati kita niku harus melazimi dosa syirik niku perkara yang besar. Kadang di kita masyarakat niku antara dosa syirik dan dosa yang lain malah dianggap lebih besar dosa yang lain. Nah, niki terakhir ya. Contoh nek enten wong mencuri kok bengok-bengok maling. Pripun Bapak Ibu? Melayu nek kecekel di jotosi antemi saking anyele nggih. Tapi nek enten wong berbuat syirik, enten sing bengoki. Boten enten sing jotosi. Padahal di mata Allah mencuri itu orang Islam mencuri masih bisa diampuni dosanya. Tapi kalau orang Islam syirik sampai mati, dosanya tidak diampuni. Sampai mati loh, guys. Sampai mati tidak bertaubat, dosanya tidak diampuni. Nah, demikian Bapak Ibu, monggo kita lazimi untuk baca surat Muawwidzatain niku wau, terutama di 4 waktu khusus niku wau. Pagi dan zikir pagi dan sore hari, kemudian sebelum tidur, ketika meruqyah diri, sama setelah sholat fardu. Moga-moga Allah senantiasa menjaga kula panjenengan dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita akhiri aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.